Bab 10, ketiga kalinya berhasil, bagian pertama. Keesokan harinya Ailan kembali dari klinik, namun Mao Mao, dengan rasa sebalnya yang luar biasa, mendapati dirinya dipanggil ke sana oleh dayang istana Paruhbaya yang mencengkeram tengkuknya kemarin. Jadi itulah mengapa mereka ingin bertemu Mao Mao, kata Gyokuyo kepada Ailan, tangannya bertumpu di dagu. Mereka berada di ruang duduk, di mana Gyokuyo berbaring santai di atas sofa. Perutnya kini sudah benar-benar bulat, cukup besar untuk membuatnya bergerak lebih lambat. Ia mengenakan pakaian yang dirancang untuk menyembunyikan bentuk itu, namun meski begitu, mungkin lebih baik jika ia menghindari pesta minum teh di luar pavilion giok untuk sementara waktu. Maafkan saya, kata Ailan. Seharusnya saya bawa ke sini saja. Rupanya, Ailan telah meminum obat flu yang dibuatkan Mao Mao untuknya saat ia masih berada di klinik, di mana salah satu dayang di sana menyadarinya dan mendesaknya untuk menceritakan dari mana obat itu berasal. Wajar saja, pikir Mao Mao. Obat-obatan tidak boleh ada di klinik karena tidak ada dokter di sana. Tidak bisa begitu saja ada orang yang membawa obat masuk. Mereka harus mencari tahu latar belakang obat Ailan agar pengawas resmi tidak sampai memperhatikan. Mao Mao sedang berpikir bahwa lebih baik ia langsung pergi ke klinik, menerima tegurannya, dan segera menyelesaikan urusan itu, ketika Ailan mengatakan sesuatu yang paling tidak terduga. Mereka ingin tahu apakah bisa meminjamnya untuk sementara waktu. Astaga, kata Gyokuyo, memandangi Mao Mao dengan penuh rasa ingin tahu. Ailan mengamati keduanya dengan cemas. Mao Mao hanya bisa berpikir betapa menyebalkan tampaknya hal ini, sementara pada saat yang sama ia memikirkan bahan-bahan untuk obat baru. Pada akhirnya, Mao Mao mendapati dirinya kembali ke klinik nyaris dengan penjagaan. Bukan Ailan yang mengawalnya, melainkan Ying Hua. Ia mungkin terlihat cocok untuk tugas itu. Meskipun lebih pendek dari Ailan, ia lebih ekspresif dan lebih bertekad untuk menghadapi segala sesuatu secara langsung. Meskipun klinik terletak di dalam istana belakang, perjalanan ke sana cukup jauh. Ying Hua, yang selalu suka mengobrol, tidak bisa menahan diri untuk tidak bercakap-cakap di jalan. Hei, Mao Mao. Setelah kau mengantar Ailan kemarin, apakah kau melakukan sesuatu dengan lentera-lentera di taman? Kau melihat itu? Itu terjadi dalam perjalanannya kembali dari klinik, atau lebih tepatnya, setelah ia menabrak Jinshi dan Gaoshun di jalan pulang. Tergerak oleh sebuah ide untuk obat baru, ia langsung berangkat mencari bahan-bahannya. Saya hanya mencari bahan-bahan untuk obat. Ia menyalakan lentera ketika hari sudah gelap, menarik perhatian serangga. Beserta makhluk tertentu yang memakan serangga. Bahan-bahan? Bilang saja itu bukan serangga. Bukan serangga. Meski sudah mendapat jaminan dari Mao Mao, Ying Hua tetap mengerutkan kening. Ia tampaknya merasakan ada sesuatu yang bahkan lebih tidak menyenangkan sedang terjadi. Mao Mao, soal kamarmu. Belakangan ini sudah cukup penuh dengan barang-barang, bukan? Sudah mulai bau obat-obatan. Nyonya Hongniang tidak terlalu senang. Wah, itu mengerikan. Kau tidak terlihat takut sama sekali. Tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan, pikir Mao Mao. Kepala dayang itu memiliki tangan yang sangat cepat. Namun mungkin memang harus sekuat itu untuk bisa bertahan di istana belakang. Kurasa suatu hari nanti ia akan mengusirmu dari kamarmu dan menyuruhmu tinggal di gudang di taman, kata Ying Hua dengan senyum miring. Itu sangat menggiurkan. Sebuah gudang di taman pasti lebih besar dari kamarnya sekarang, dan yang lebih penting, jauh terpisah dari kamar tidur para dayang lainnya, sehingga tidak ada yang akan memperhatikan suara-suara bergemerincing di malam hari. Mao Mao hampir gila karena meski sudah menemukan harta karun berupa peralatan yang tidak terpakai di kantor kesehatan, ia tidak bisa menggunakannya di sini.
Saya akan memastikan untuk menanyakan hal itu kepada Nyonya Hong Niang begitu saya kembali, kata Mao Mao, matanya bersinar. Hah? Tunggu, itu? Mereka tiba di klinik sebelum Yinghua sempat menyelesaikan kalimatnya. Ayo masuk, kata Mao Mao. Hei, yang tadi ku bilang itu, aku tidak bermaksud. Mao Mao tidak benar-benar mendengar Yinghua. Ia terlalu sibuk bertanya-tanya apakah dengan sebuah bangunan sendiri, ia mungkin bisa melakukan pekerjaan yang melibatkan api. Hatinya membuncah dengan antisipasi. Perempuan paruh baya itu ternyata bernama Shenlu. Dilihat lebih dekat, matanya memiliki semurat hijau seperti mata selir Gyokuyo. Mungkin ia memiliki sedikit darah barat dalam tubuhnya. Warna matanya mungkin juga menginspirasi namanya, yang berarti hijau tua. Mao Mao dan Yinghua dibawa masuk ke apa yang tampaknya menjadi ruang penerimaan klinik yang berbau samar alkohol. Shenlu membawakan teh. Mereka duduk di meja sederhana yang tampak kokoh dan sudah banyak digunakan, seperti kursi dan rak-rak di sekitarnya. Saya sangat minta maaf atas kekasaran saya terhadapmu, Shenlu memulai. Saya sama sekali tidak tahu bahwa kau adalah pelayan selir mulia. Tidak perlu dipikirkan, balas Mao Mao. Shenlu, seperti banyak dayang istana yang tidak melayani langsung di pavilion Giok, menyebut Gyokuyo dengan gelarnya. Tidak seperti banyak dayang istana, Mao Mao tidak memiliki latar belakang yang terlalu terhormat. Ia, pada dasarnya, berada di atas kedudukannya di sini. Shenlu terdengar tenang dan terkumpul, tanpa sedikit pun nada ibu yang tegas seperti yang ia tunjukkan kemarin saat tenggelam dalam pekerjaan cucian. Kini sudah jelas bahwa ia adalah seorang wanita terdidik yang layak dari istana belakang. Aku tahu ia tajam, pikir Mao Mao. Tidak semua dayang istana bahkan bisa membaca dan menulis. Untuk bisa bertahan di sini selama yang tampaknya sudah dilakukan Shenlu, ia pasti seorang perempuan yang berotak. Atau ada alasan khusus tertentu untuk mempertahankannya. Saat ini, ekspresi Shenlu agak suram. Apakah itu karena ia kini tahu Mao Mao adalah salah satu dayang selir Gyokuyo? Mao Mao sama sekali tidak suka dengan gagasan bahwa ia mungkin menerima perlakuan istimewa. Orang memiliki kecenderungan yang jelas untuk menutup mata terhadap tindak tanduk para selir tinggi dan para dayang mereka. Namun Shenlu telah memanggil Mao Mao ke sini secara pribadi, sebuah fakta yang tampaknya membuatnya hampir sepercaya diri Mao Mao. Akhirnya, Shenlu menatap langsung ke arah Mao Mao dan menghela napas. Ada sesuatu yang ingin saya minta darimu. Ya, Nyonya? Shenlu sejenak tampak terkejut dengan betapa santainya suara Mao Mao, namun ia cepat menguasai diri dan berkata, saya khawatir ini mungkin terdengar agak lancang. Anda tidak keberatan? Silakan. Mao Mao sudah sangat terbiasa diperlakukan dengan kasar. Bahkan, biasanya ia sendiri sama bersalahnya dengan mitra bicaranya dalam hal itu, atau setidaknya ia menduga demikian. Karena itu, ia memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan sebagian besar hal berlalu begitu saja. Bagaimana jika saya memintamu untuk membuat obat untuk salah satu dayang yang melayani selir bijak? Apa? Reaksi itu bukan dari Mao Mao, melainkan dari Yinghua, yang menepak tangan ke meja dan mencondongkan diri ke depan. Teh di cangkir-cangkir itu terguncang, beberapa tetes tumpah ke meja dan meninggalkan bercak gelap. Apakah kau tahu apa yang kau minta? Tuntut Yinghua. Shenlu kembali menghela napas. Percayalah, saya sangat menyadarinya. Ia memandang Mao Mao. Mao Mao memandang balik, melihat bahwa Shenlu serius. Saya yakin Anda punya alasan. Mao Mao. Maafkan saya. Tapi tidak ada salahnya mendengar apa yang ingin ia katakan, bukan? Yinghua kembali duduk, alisnya bertaut.
Ia menyeruput tehnya yang sudah dingin dan tampaknya berusaha menenangkan diri. Mungkin Anda bersedia menceritakan apa yang sedang terjadi, kata Mao Mao. Baiklah, jawab Shenlu, dan ia mulai bercerita. Ini sudah keterlaluan, kata Yinghua, terkulai tidak seperti biasanya. Kau tidak salah, balas Mao Mao. Ia setuju dengan Yinghua bahwa ini hanya akan mendatangkan masalah, namun ia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia dengar. Salah satu pelayan di kediaman selir bijak, Li Hua, sedang sakit keras. Pasien itu saat ini berada di paviliun kristal. Pelayan ini sering mencuci pakaiannya di area laundry kawasan utara, sehingga ia dan Shenlu sudah saling mengenal. Beberapa waktu lalu pelayan itu mulai batuk dengan cara yang mengkhawatirkan, dan Shenlu menyarankan agar ia beristirahat. Sudah 5 hari berlalu sejak saat itu dan Shenlu belum melihat perempuan itu lagi. Mungkin ia mencuci di tempat lain, atau mungkin orang yang bertanggung jawab atas cucian sudah berganti, Mao Mao sempat mengusulkan, namun Shenlu menggelengkan kepala. Bahkan jika itu benar, saya ingin ia datang untuk diperiksa setidaknya sekali. Jadi, batuk, ya? Pikir Mao Mao. Menurut Shenlu, batuknya tidak biasa. Itu sudah dimulai beberapa hari sebelum perempuan itu berhenti muncul di area laundry, namun bahkan sebelum itu pun, ia sudah merasa lelah dan mengalami demam ringan namun terus-menerus. Mao Mao bertanya apakah si pelayan sudah secara resmi datang ke klinik, namun rupanya ia tidak bisa mendapatkan izin. Tempat yang tidak menyenangkan, pikir Mao Mao. Seorang pelayan biasa mungkin tidak akan langsung meminta izin kepada selir Li Hua untuk pergi ke klinik. Ia akan berbicara kepada salah satu dayang, yang kemungkinan besar tidak menggubrisnya. Mengingat di jalannya, Mao Mao berharap mereka tidak bersikap demikian. Kau benar-benar yakin ia ada di sana? Tanya Yinghua. Saya sangat yakin kita perlu menyelidikinya, kata Mao Mao. Jika apa yang diceritakan Shenlu benar, mereka harus menangani masalah ini, dan segera. Kalau tidak, bisa jadi itu akan menyebar jauh melampaui paviliun kristal. Yinghua mengamati Mao Mao dengan cermat. Aku tahu hal-hal seperti ini menarik perhatianmu, tapi ini paviliun kristal yang kita bicarakan. Kau harus setidaknya menunggu sampai kita bisa mengatur kunjungan resmi. Kau tahu itu, kan? Kau tidak bisa menerobos masuk ke sana lagi. Aku tahu. Meskipun Mao Mao sudah sedikit mengenal selir Li Hua, ia tidak bisa begitu saja muncul di kediamannya. Ia baru saja melakukan kesalahan itu belum lama ini. Ia ingin sekali pergi ke paviliun kristal sesegera mungkin, namun bintang-bintang sedang tidak berpihak. Ia setidaknya harus bersama Jin Shi agar bisa masuk. Baiklah, panik tidak akan ada gunanya. Mao Mao sedang berusaha mengalihkan pikirannya dengan memikirkan hal lain ketika ia melihatnya. Ia berlari ke arahnya, meskipun harus melompat-lompat seperti katak beberapa kali sebelum akhirnya bisa meraihnya. Mao Mao. Apa yang baru saja kukatakan? Seru Yinghua, menyingkap ujung roknya dan mengikuti. Mao Mao mengerutkan kening, merasakan benda itu di antara kedua telapak tangannya. Maaf. Saya tidak bisa menahan diri. Saya melihat sesuatu yang sudah lama saya cari. Apa? Serangga? Ih. Bukan serangga. Dan memang bukan. Namun bukan pula seekor binatang utuh. Sayangnya, binatangnya sudah kabur, namun ia meninggalkan Mao Mao dengan apa yang ia inginkan. Ia masih bisa merasakannya menggeliat di tangannya. Lihat, katanya. Ia membuka tangannya untuk memperlihatkan ekor kadal yang masih menggeliat-geliat dengan liar. Ekor kadal bisa terlepas, namun bisa juga tumbuh kembali. Itulah yang menjadi poinnya. Jangan pernah menyerah pada apapun. Begitu kau menyerah, segalanya berakhir, begitu kata seorang pertapa suatu ketika.
Jika kau ingin menciptakan obat baru, pertama-tama lihat hal-hal lain yang memiliki efek serupa. Dan saya ingin obat yang membuat sesuatu hidup dan tumbuh kembali. Maka itulah alasan ketertarikan Mao Mao pada kadal, yang ia duga mungkin memakan serangga yang berkumpul di sekitar lentera taman. Saya ingin mencoba mencari tahu bagaimana dan mengapa ekornya bisa tumbuh kembali, katanya. Ia merasa cukup puas dengan dirinya, namun tidak ada tanggapan. Ia menoleh dan mendapati Ying Hua, wajahnya pucat dan mulutnya menganga, telah jatuh pingsan ke belakang. Mao Mao membungkus ekor itu dalam sapu tangan dan menyimpannya di dalam lipatan jubahnya. Ia akhirnya harus merawat Ying Hua sampai ia merasa lebih baik.